mendengar kemarin permasalahan itu yang Pak Guru mau, ya sebenarnya ini Pak Guru tahu ya kalau Sheila itu baik. Sheila itu mau semua temannya berteman sama Sheila. Ya, Pak Guru tahu dan Pak Guru yakin Sheila juga tidak mau seperti itu. Yang sedikit-sedikit melapor itu Pak Guru yakin Sheila tidak mau seperti itu. Ya, Pak Guru yakin kok Sheila sebenarnya tidak mau seperti itu. Nah, coba ceritakan kayak gimana sih maunya Sheila. Nggak boleh nangis sayang, nggak boleh nangis. Kalau sambil nangis, Pak Guru tidak akan dengar. Ya, ngomong saja. Ya. Nah, Sheila mau hidup damai, berteman sama semua teman. Jika Sheila mau hidup damai, berteman sama semua teman, tapi sikap juga harus dirubah, ya. Tidak boleh sedikit-sedikit nangis, tidak boleh sedikit baper, ya. Temannya juga tidak suka kalau sudah begitu, ya. Matiin Dimas. Aska, kamu tahu kan kenapa kamu dipanggil? Kenapa dipanggil? Gara-gara apa? Gara-gara permasalahan. Coba besarin suaramu ya. Jadi, kenapa bisa seperti itu? Coba ceritakan. Waktu itu kan saya lagi main selodor. Terus saya berhenti soalnya saya sakit kaki. Terus ada yang cerita di kelompok 6. Saya ikutan cerita dan terus banyak udah yang ikut cerita di sana. Terus tiba-tiba Sheila nangis. Terus Katy balik kelompoknya. Terus tiba-tiba Katy lempar itu apa namanya spidolnya itu dia lempar sama anggota lainnya. Terus saya bilang, Katy kamu kenapa? Terus Katy nggak jawab. Terus dia pergi ke depan. Saya ikutin ke depan. Katy kamu kenapa? Kok saya gitu terus ya sama saya. Padahal saya nggak ada salah sama dia. Terus oh jadi kayak gitu ya. Saya bilang udah. Terus saya balik ke kelas. Gue kenapa aja Sheila itu? Saya bilang nggak tahu, dia nangis di situ udah rame udah di Sheila itu. Terus saya ngomongin, Sheila kamu kenapa? Ya, terus dia nangis aja. Terus tiba-tiba setelah itu datang itu dia, kenapa aja itu? Dia bilang nggak tahu. Saya bilang terus balik saya ke kelompok 6 cerita lagi sama yang lain-lain sama Irsa. Terus pas itu terus tiba-tiba saya nuduh saya nggak pernah padahal. Oke, seperti itu ya kalau menurut kamu. Pak Guru yakin sebenarnya mungkin maksud kamu itu baik, terus mungkin kamu itu tidak mau melakukan seperti itu dan kamu pasti bisa melakukan yang lebih baik. Mungkin Sheila merasa tidak ditemani sama kamu, tidak ditemani sama teman-temannya, terus merasa kalau dia teman-temannya atau teman-teman dia itu karena gara-gara berteman sama kamu mungkin ya. Nah jika seperti itu ya sebenarnya mungkin maksud kamu dia tidak seperti itu kan, tapi teman-teman aja yang beranggapan seperti itu dalam arti teman-teman kamu aja senang sama kamu tapi tidak sama saya. Nah bisa saja ini Pak Guru yakin kamu bisa melakukannya. Jauh lebih baik dari itu. Misalnya dengan cara kamu itu meminta teman-teman kamu juga berteman sama saya, meminta teman-teman kamu untuk saling ya, tapi kamu tahu kenapa Pak Guru manggil kamu juga? Iya, tadi Pak Guru sudah menyebut Aska juga ya. Kira-kira ya, apa yang kalian lakukan ini, apa yang telah kalian lakukan bagi Sheila, maupun Aska, apakah ini
melanggar kesepakatan kelas? Tidak. Nah, jika memang melanggar kesepakatan kelas, coba ingat kesepakatan kelas kita solusi ya, kita sepakati bersama apa saja yang berhubungan dengan pertemuan ini. Apa? Menghargai sesama teman. Menghargai sesama teman. Kalau menurut Pak Guru, apa yang kamu lakukan itu juga, ya kita perlu menghargai teman kita. Jadi kita harus menghargai itu kesepakatan kita kan di keyakinan kelas kita. Nah, jadi nanti coba kita belajar untuk pelan-pelan selalu bertanggung jawab dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, jadi saling menghargai sesama teman. Jadi kita harus saling menghargai sesama teman. Hai, saya Aska. Saya Saina. Perasaan saya setelah Pak Guru Suhaili menerapkan segitiga restitusi adalah saya menjadi tahu kesalahan saya dan berusaha memperbaikinya, sehingga saya kedepannya menjadi lebih baik. Saya juga merasa senang dan merasa Pak Guru bersikap adil tanpa ada yang dihukum dan dirugikan. Terima kasih Pak Guru.